Halo semuanya, kembali lagi di channel Putu Surya. Setelah beberapa lama tidak upload video, kali ini saya akan membahas lagi sebuah alur cerita film yang berjudul The Day After Tomorrow. Film ini dirilis tahun 2004 dengan cerita sebuah bencana alam. Pada dasarnya, film ini bercerita bagaimana suhu bumi turun secara drastis di sebagian wilayah dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Sebelum mulai videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa di-subscribe dulu dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Jack Hole, seorang ahli klimatologis bersama dua anggota temannya, yaitu Frank dan Jason. Mereka sedang melakukan penelitian di benua Antartika dengan cara melakukan pengeboran untuk mengambil sampel inti es. Saat sedang melakukan pengeboran, tiba-tiba terjadi retakan besar seolah-olah membelah benua itu. Lalu beberapa hari kemudian, Jack menjadi pembicara di konferensi PBB soal pemanasan global di New Delhi. Di sana, dia membeberkan semua hasil penemuannya dan dia juga mengatakan jika bumi terus-menerus mengalami pemanasan global, bumi akan mengalami perubahan iklim yang sangat drastis. Dan dalam 100-1000 tahun yang akan datang, bumi akan masuk ke zaman es. Sementara itu, di luar sedang terjadi hujan salju yang pertama kalinya terjadi di kota New Delhi. Bahkan cuaca itu menjadi cuaca terdingin sepanjang sejarah di kota itu. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di Tokyo, sedang terjadi hujan es batu sebesar kepalan tangan orang dewasa. Orang-orang berlarian untuk menghindar agar tidak terkena es batu yang turun itu. Beberapa hari setelahnya, Jack sedang dalam perjalanan menghantarkan anaknya ke bandara. Akan pergi ke New York untuk mengikuti kompetisi akademik mewakili sekolahnya bersama kedua orang temannya. Malam harinya, saat Jack sedang terlelap tidur, dia ditelepon oleh seorang profesor yang bernama Terry Repson. Mereka bertemu di konferensi PBB di India sebelumnya. Dalam telepon itu, Profesor Terry menjelaskan bahwa kemungkinan soal teori Jack soal pemanasan global dan mencairnya es di kutub akan mengganggu arus Atlantik Utara. Jack yang sambil memeriksa detail yang dikirim oleh Profesor Terry, merasa ini semua terlalu cepat. Karena dalam prediksinya, hal itu baru akan terjadi paling cepat 100 tahun yang akan datang. Pagi harinya terjadi hal yang mengerikan di Los Angeles. Di sana sedang terjadi angin topan. Lebih parahnya, tidak hanya satu angin topan, tapi lebih dari 2 angin topan besar menyapu Los Angeles dan membuat seisi kota porak-poranda. Di tempat lain, Jack bersama yang lainnya sedang mencari tahu penyebab angin topan tersebut dan keanehan-keanehan cuaca lainnya yang terjadi di negara lain. Jack lalu menjelaskan soal temuan Profesor Terry dan juga menjelaskan teorinya kepada semua orang yang ada di sana. Jack juga mengatakan bahwa ini semua belum akan berakhir, malah akan jadi semakin memburuk. Lalu Jack diizinkan untuk meneliti lebih lanjut. Dengan dibantu kedua orang temannya, Frank dan Jason, dan juga spesialis topan dari NASA yang bernama Janet, tak lama kemudian hasil penelitiannya pun keluar. Jack terkejut karena skenario terburuk dari teorinya yang ia perkirakan baru akan terjadi 100 tahun yang akan datang, ternyata akan terjadi dalam kurun waktu 6-8 minggu ke depan. Sementara di New York, Sam dan kedua temannya yang bernama Laura dan Ryan tidak bisa pulang karena semua jadwal penerbangan di Amerika ditunda. Mereka akhirnya memutuskan untuk menginap di tempat temannya yang bernama GD. Pagi harinya, mereka semua bersiap untuk pulang. Baru saja mereka membuka pintu, mereka langsung diperlihatkan keadaan jalanan di luar yang sudah tergenang air. Itu disebabkan oleh hujan lebat yang terus-menerus turun 3 hari belakangan. Laura berpikir untuk masuk kembali ke dalam gedung, tapi Sam bersikukuh untuk tetap pulang. Di tengah perjalanan, keadaan semakin memburuk, air terus naik hingga paha orang dewasa. Sam pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan mereka pun pergi ke sebuah perpustakaan. Ketika hampir sampai di perpustakaan, Laura yang tidak bisa melihat jalanan dengan jelas karena terendam air, membuat kakinya tergores oleh plat nomor kendaraan yang ia lewati. Sementara dari arah laut, gelombang tsunami setinggi setengah patung Liberty menerjang kota New York.
Dengan cepat tsunami itu menenggelamkan semua yang ada. Orang-orang berlarian mencoba menyelamatkan dirinya masing-masing, termasuk Sam dan Laura, yang dimana mereka cukup beruntung karena dapat masuk ke dalam gedung perpustakaan sebelum gelombang tsunami itu menghantam. Sementara di tempat lain, Jack yang sedang berkomunikasi dengan Profesor Terry. Jack menjelaskan soal hasil penelitiannya yang baru. Penelitian terbaru ini menggunakan data terbaru yang telah diberikan oleh Profesor Terry sebelumnya. Yang sebelumnya skenario terburuk baru akan terjadi dalam waktu 6-8 minggu. Tapi di hasil penelitian terbaru ini, semua itu akan terjadi dalam waktu 10 hari. Setelah 10 hari, manusia akan kembali memasuki zaman es. Di New York, di dalam perpustakaan, beberapa orang tidak bisa menggunakan teleponnya. Diakibatkan gangguan jaringan. Lalu Sam ditemani Laura mencari telepon umum yang berada di perpustakaan itu. Mereka lalu menemukan telepon umum di lantai bawah yang kondisinya sudah setengah tenggelam air. Sam kemudian dengan cepat menggunakan telepon itu dan langsung menghubungi ayahnya. Tak lama, telepon itu langsung terhubung dengan Jack. Dan ternyata Jack sedang bersama dengan istrinya. Sam memberitahu bahwa dia baik-baik saja dan sedang mengungsi di perpustakaan umum. Sam pun bertanya kepada Jack, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Jack menjelaskan semuanya, dan ia meminta kepada Sam untuk tidak pergi keluar dan tetap ada di dalam perpustakaan itu, dan membakar apapun yang ada di sana untuk tetap membuat dirinya hangat. Jack pun berjanji bahwa dia akan menjemput Sam. Setelah telepon itu terputus, Jack langsung mempersiapkan peralatannya untuk pergi menjemput Sam. Beberapa saat kemudian, air tsunami yang menenggelamkan kota New York sudah membeku. Itu membuat seorang polisi di perpustakaan meminta semua orang yang ada di sana untuk mengikutinya mengungsi ke daerah selatan. Mereka tetap bertahan di dalam perpustakaan, pindah ke sebuah ruangan yang memiliki perapian di dalamnya. Mereka mulai mengumpulkan buku-buku untuk dibakar. Di tempat lain, Jack ditemani Frank dan Jason mulai berangkat menuju ke tempat Sam berada. Di perjalanan, mobil mereka terjebak tumpukan salju yang sudah sangat tinggi, membuat mereka harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Ketika mereka melewati atap kaca yang tertutup oleh salju, tas perbekalan mereka yang sangat berat membuat kaca di bawahnya pecah. Hal itu membuat mereka bertiga tertarik, bahkan Frank tertarik masuk ke dalam gedung dan membuatnya tergantung di sana. Jack yang melihat hal itu menyuruh Jason untuk menahan beban Frank. Selagi Jack menuju ke arah Jason untuk menarik Frank dari sana. Tapi Frank melihat dari bawah, kaca yang berada di bawah Jason mulai retak. Frank yang melihat bahwa itu tidak akan berhasil, akhirnya memutuskan untuk memotong tali yang mengikat dirinya, agar Jason dan Jack tidak ikut terjatuh ke dalam sana. Besok paginya di perpustakaan, semua orang terlihat khawatir. Melihat Laura, ternyata Laura sedang mengalami demam tinggi. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Laura mengeluhkan luka di kakinya beberapa hari yang lalu. Ternyata saat dilihat, luka di kaki Laura sudah mengalami infeksi berat. Seorang perempuan yang merupakan penjaga perpustakaan itu mengatakan bahwa Laura sedang mengalami keracunan darah. Dia juga menyebutkan beberapa obat yang harus diberikan kepada Laura. Jika tidak, Laura akan dalam bahaya. Sam pun memutuskan untuk mencari obat di kapal yang tepat berada di depan perpustakaan itu. Kapal itu sebelumnya dibawa oleh tsunami dari lautan hingga akhirnya berada di posisinya sekarang. Sam ditemani Brian dan GD. Mereka langsung memasuki kapal dan dengan cepat masuk ke ruang medis. Mereka pun akhirnya menemukan obat yang dibutuhkan oleh Laura. Mereka juga bahkan menemukan persediaan makanan di sana. Tak disangka, mereka kemudian diserang serigala yang membuat kaki Gigi terluka oleh gigitan serigala itu. Tapi akhirnya beberapa saat kemudian, mereka berhasil kabur dari serigala itu. Di tempat lain diperlihatkan Jack yang sedang dalam perjalanan, kesusahan karena sambil menarik Jason yang pingsan karena kelelahan. Lalu, Jack melihat sebuah bendera yang sedang berkibar tiba-tiba berhenti. Jack paham betul dalam beberapa menit ke depan akan terjadi penurunan suhu yang sangat ekstrim, yang bisa membuat semua yang ada di sana membeku seketika. Jack pun dengan cepat mencari tempat yang aman. Begitu juga dengan Sam. Sam dibantu Brian dengan cepat menarik GD yang terluka.
Setibanya mereka di depan ruangan berkumpul, mereka dengan sigap membakar lebih banyak buku, agar perapian mereka tidak padam. Begitu juga dengan Jack yang sudah menemukan tempat berlindung. Dia langsung menyalakan api untuk membuat dirinya tetap hangat. Keesokan harinya, Jason sudah sadarkan diri, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di perjalanan mereka melihat beberapa orang yang mati membeku, dan salah satu adalah polisi yang sebelumnya berada di perpustakaan bersama Sam. Malam harinya mereka berlindung di dalam tenda yang mereka dirikan. Jason yang sebelumnya melihat beberapa orang mati membeku di jalan, mencoba berbicara perlahan kepada Jack soal Sam yang kemungkinan kecil untuk bisa selamat dari semua ini. Tapi Jack tetap yakin dan berharap anaknya itu bisa bertahan hingga dia tiba di sana. Pagi harinya, Jack pun terbangun dan melihat di luar badai salju sudah berhenti. Hanya menyisakan gundukan salju yang hampir mengubur tendanya. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Lalu, mereka tiba di patung Liberty, yang dimana itu menandakan mereka sudah dekat dengan perpustakaan di mana Sam dan yang lainnya berada. Jack pun berlari ke arah atas gundukan salju itu, dan barulah terlihat perpustakaan yang hanya menyisakan atapnya saja. Mereka berdua lalu bergegas masuk menyusuri setiap lorong perpustakaan yang sudah membeku. Lalu mereka tiba di depan sebuah pintu, yang di bawahnya terlihat sebuah cahaya yang berasal dari dalam ruangan itu. Dengan perlahan, Jack membuka pintu itu. Lalu dia bisa melihat ada beberapa orang di sana yang sedang tertidur. Termasuk salah satu adalah anaknya yaitu Sam. Sam langsung terbangun dan menghampiri ayahnya lalu memeluknya. Lalu mereka semua diselamatkan oleh sebuah helikopter. Dari dalam helikopter mereka bisa melihat ke bawah dan melihat beberapa orang yang berhasil selamat seperti mereka. Di akhir, kita akan diperlihatkan kondisi bumi yang dari luar angkasa. Langit bumi terlihat begitu cerah, meski ada beberapa bagian daratannya yang terlihat membeku. Lalu film pun tamat. Nah, itu dia tadi ulasan alur cerita film The Day After Tomorrow. Film ini merupakan salah satu film bencana alam terbaik menurut saya. Jadi, bagi kalian yang belum pernah menonton filmnya, saya sarankan kalian tonton filmnya dahulu. Kalau kalian mau request film, silakan saja buat di kolom komentar. Dan juga untuk kalian yang punya kritik dan saran, jangan lupa dan jangan sungkan untuk berkomentar ya. Dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.